Halo brother, ketemu lagi di channel gua. Kali ini gua mau sedikit unboxing intercom yang baru gua beli kemarin. Ini gua belinya intercom yang kebetulan multifungsi ya. Di sini bisa buat intercom, bisa juga buat ngerekam. Dia ada kameranya, jadi benar-benar bisa buat teman-teman kalau mau motovlog itu bisa lah, daripada pakai action cam double ya mendingan pakai ini langsung sekalian. Harganya, kalau harga jauh sih dibandingin Sena 10C. Harganya jauh, kalau Sena kan bisa 5 juta 6 jutaan ke atas ya. Kalau ini masih di levelan murah meriah untuk kamera, untuk intercom yang ada kameranya. Intercomnya apa? Ini intercomnya namanya ini, teman-teman brother boleh lihat namanya, ini adalah Soman Soman, mereknya Soman iya. Nah kalau brother mau agak asing dengan namanya, sebenarnya kalau di Indonesia ini banyak beredar dengan nama Maxto, mereknya Maxto. Jadi kalau misalkan Maxto atau Soman itu sebenarnya sama, satu pabrikan sebenarnya, sama pabrikan Soman. Nah Soman sendiri ini dijual banyak di Thailand sama di Vietnam. Nah kalau Maxto ya banyak di Indonesia emang pasarnya. Sama sebenarnya produk mereka. Maxto M1, M2, M3, Soman juga ada SM M1, SM M2, SM M3, sama aja. Ini kenapa gue beli Soman, karena beda harga lumayan. Beda harga. Maxto M3 itu di Indonesia dijual 1617 lah kalau nggak salah ya. Sementara Soman itu kalau brother beruntung dapetinnya bisa di bawah 1 juta, atau paling mahal itu 1,2an sih. Lebih murah sebenarnya, walaupun barangnya sama, cuman karena mereknya aja Soman gitu kan. Ini ditulis di sini kan bisa 6 riders intercom, berarti memang bisa, menurut bukunya di sini memang bisa duplex ya. Jadi benar-benar teman-teman bisa ngobrol barengan dengan ngobrol barengan dengan rekan-rekan. Nah ini bahasa Cina sih, gua nggak ngerti nih bahasanya gimana, coba kita jelasin dulu kameranya ya. Nah, can connect any Bluetooth headset for intercom. Jadi dia selain hanya intercom to intercom, dia bisa connect dengan headset Bluetooth manapun, bisa recording dan capturing, berarti bisa foto juga. Dia bisa connect 6 rider langsung, ngobrol barengan, duplex menurut bukunya. Lalu ada wifi interconnection, memang untuk perekamannya ya, tapi bisa ngerekam langsung via intercomnya juga kok, langsung ke si memory cardnya. Lalu jaraknya 1000 meter, 1 kiloan ya kurang lebih lah ya. Terus anti shake, jadi pas ngerekam brother nggak perlu takut shaking. Connected with 2 mobile phone, jadi ya bisa terhubung, misalkan yang brother punya 2 handphone, satu pas lagi riding, satu buat nyalain musik, satu lagi buat GPS gitu, bisa. Lalu waterproof, asalkan pengalaman sih waterproof ya, hujan-hujan juga aman selama lubang chargernya ditutup gitu. Kalau selama nggak ditutup ya masuk air ya itu bahaya. Bluetooth koneksinya ada FM radio juga, nanti melalui di buku panduannya cara-caranya. Kemudian ada playback controlnya pakai knob ya, nanti diperagain aja. Connect to way radio kalau mau pakai HT ya, tapi jarang sih zaman sekarang. Lalu advanced noise control, jadi bener-bener yang gue rasain sih bener-bener memang noise control ya. Nah ini
barangnya. Ini kardusnya, belakangnya apa lagi sih? Oh ya, inilah yang, nah ini yang kita dapat sih. Nah ini yang kita dapat, bentar. Nah ini yang kita dapat, bluetoothnya, mikrofon, ear speakernya yang di dalam helm nanti ya. Ada klemnya ada dua nih, ada yang klem jepit sama yang 3M. Nah ini ada USB kabel buat untuk ngecas. Kabel chargernya masih yang USB lama ya, belum yang Type C. Lalu ada headphone velcro dikasih 4, jadi 2 buat dipakai, 2 buat cadangan. Ada kunci L, screwdriver, manual book. Yang lain-lainnya bahasa Cina, gue nggak ngerti. Oke, kita buka aja ya. Ini sebenarnya sih udah gua unboxing sih sebenarnya, udah gue pakai, malah udah gue pakai sekitar semingguan lah untuk nyoba-nyoba videonya, lalu kualitas perekaman, kualitas fotonya dan segala macamnya. Jadi sebenarnya udah dipakai. Ini sengaja gue masukin lagi ke dus supaya untuk tujuan unboxing aja sih. Iya, ini lemnya gue pasang dulu. Sip. Ini gue fokusin dulu. Oke, ini intercomnya, kita buka dulu deh. Nah ini berasa solid banget sih, emang enak banget, digenggamnya juga enak nih. Nah ini kameranya, menurut informasinya sih sebenarnya kameranya itu ini udah kotor-kotor ya, udah kena hujan kemarin. Lensanya tuh 1080 dari Sony. Bener sih, kalau lihat hasil rekamannya sih jernih ya. Cuman memang untuk zaman sekarang 1080 ya batas banget gitu loh kan, belum yang 4K, tapi ini enak. Nah ini yang gue bilang tadi, jangan sampai ini lubang micro SD, ini lubang connect ke headsetnya, ini lubang charger, jangan sampai lubang charger ini kebuka, karena kalau ini kan di bawah nih posisinya, tapi kalau ini kan di samping nih, pas teman-teman pasang di helm kan begini nih, kalau ada air dia masuk gitu. Nah ini jangan sampai kebuka kalau lagi hujan. Lalu dapatnya apa lagi sih? Dapatnya, nah ini makanya udah kosong kan. Ini ada apa namanya, kunci L. Ini yang buat yang velcro buat di kuping. Ini tadinya headsetnya. Lalu apa lagi ya, ini kait-kaitannya. Nah ini yang klem yang tempel, ini yang pakai 3M tuh. Gue nggak pakai karena gue sih lebih nyaman pakai yang klem ya, yang jepit maksudnya, dibanding pakai yang 3M. Sama sih, dan ada buku panduan cuman gue udah buka, terus tadi gue cari nggak tahu kemana. Lagi dalamnya isinya banyak bahasa Cina nya. Gak apa sih, sama aja. Oke, ini cek dulu ya. Sama ya, overall sih begini. Cuman kemarin gua udah ngetes videonya pada saat pencahayaan cukup. Ini jujur aja ya, pada saat pencahayaan cukup ya oke gitu videonya, terang banget, malah kita bisa ngeliat. Ini gue singkirin dulu ya. Kita bisa ngeliat apa namanya, plat nomor orang gitu. Terus kemudian kemarin ada sempat kejadian ada sepeda nabrak motor lah, ini bisa kerekam langsung. Nah ini yang gue bilang tadi, ini tombol, bentar kita fokusin dulu deh biar deket. Nah ini tombol untuk nyalain intercomnya. Nah ini tombol untuk motret. Ini tombol untuk DVR atau si videonya. Nah teman-teman, brother, kalau misalkan mau ngerekam, pencet ini aja udah bisa sebenarnya gitu loh, nggak perlu pakai ini. Nah ini knob multifungsi, bisa dipencet untuk pairing tekan lama sekitar 5 detikan baru dia nyala nanti nih. Kita coba ya, misalkan kayak gini, ini nyala. Nah ini nyala kan, ini biru gitu.
Nah kalau ditekan lagi di sininya, nah biru-biru kan. Nah kalau ditekan lagi di sininya yang lama, dia akan merah biru. Nah ini mode pairing. Kalau udah dapat koneksi intercom lainnya atau handphone, dia akan berubah menjadi biru gitu. Lalu oh ya, ini kita matiin dulu, coba balik lagi. Matiin dulu, nyalain lagi. Nah kalau udah nyala begini normal ya. Lalu teman-teman mau ngerekam, ini nyalain tekan lama di DVR, nanti akan bunyi di headsetnya DVR on gitu. Nah begitu udah hijau, ini artinya udah ngerekam, udah dalam mode DVR. Begitu mau ngerekam lagi, tinggal gini, tekan sekali, kluk gitu. Nah hijau nih, hijau kedip-kedip, udah ngerekam, sedang dalam mode perekaman. Tekan lagi, ini akan pause perekaman. Tekan lagi, akan matiin si DVR-nya gitu. Nah ini udah mati. Lalu untuk next song ini ke atas, preview song ini sekali. Untuk gedein, naikin ke atas lama, kecilin volume, kebawahin lama. Nah, itu doang sih sebenarnya. Overall sama aja seperti intercom biasa atau brother yang udah punya intercom, sama aja nih. Udah tuh percak air hujan. Kemarin sempat gua pakai di motoran pas hujan. Aman, nggak apa-apa. Udah gue buktikan dengan hujan 2 hari. Ini viewnya agak lebih begini ya, nanti posisinya di helm. Ntar gue ambil helm dulu. Sorry, nggak muat kayaknya di kameranya, nggak muat ya. Oke, ini gue pasang klemnya. Nah ketika gue pasang klemnya, ini akan di sini. Nah, nyala kan sebenarnya. Nah, posisinya begini. Pada saat teman-teman riding kan posisi helm begini, jadi dia akan nyolot ke depan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nanti lanjut. Oh ya ini. Nah, aduh agak susah ntar. Ini buka, ini masukin ke lubangnya untuk koneksi ke kuping mengisi. Oh itu salah, itu lubang, itu micro SD. Oh ya, pas teman-teman beli nih, teman-teman belum dapat micro SD ya. Teman-teman masih dapatnya kosongan, jadi benar-benar harus beli lagi micro SD, atau kalau udah punya tinggal dipasang. Oke, nah ini penampakannya kalau udah dipasangin si intercom headsetnya. Dalamnya sama aja sih, nggak kelihatan. Gue nggak nyontoin masangnya ya, karena agak ribet juga pas masangnya. Karena berhubung helm gue agak ribet sih masangnya. Buat brother yang helmnya gampang sih, gampang aja masangnya. Ini buka susah banget dalam busanya soalnya. Lalu oh ya, tadi nggak dapat micro SD. Kalau mau micro SD beli sendiri, tapi dia mampu menampung kapasitas sampai 128 GB. Cuman gue pasang kemarin 64 GB yang ada di rumah gue. Itu doang sih. Nanti kalau mau, terus dia punya di sini ada. Nah, kalau brother lihat di sini, ini kelihatan nggak ya? Itu nggak sih di kamera? Nah ini. Nah ini ada. Nah ini ada lubang kecil. Nah ini adalah mic internalnya dia. Nah, karena udah ada mic internal, gue nanti akan coba nge-vlog di motor gimana hasilnya, apakah suara gue kedengeran, apakah dominan suara luar atau gimana, biar bersih, biar noise hilang. Coba ntar deh. Tapi kalau buat perekaman vlogging ya, tapi kalau buat
perekaman bukan buat rekaman, kalau ngobrol dengan intercom lain, misalkan gue boncengan sama istri gue atau gimana, itu clear sih suaranya, nggak ada noise sama sekali, emang bener-beneran. Tapi kalau untuk perekaman mungkin akan bisa masuk dari luar sih, karena ada external mic tadi, karena ada internal mic tadi. Oke, segitu dulu intercomnya ini sekali lagi ya, buat gue taruh dulu helmnya. Brother yang pengen beli ini jangan salah ya, maksudnya ya Soman sama Maxto M3 ya sama aja sebenarnya barangnya, cuman yang Maxto karena pasar di Indonesia dia harga lebih mahal. Soman agak susah carinya, cuman kalau dapat harganya lebih murah, gitu aja sih. Di marketplace banyak kok, dan ini worth it dibeli kalau mau brother mulai mau untuk vlogging di motor atau gimana. Zaman pandemi kayak gini kan, daripada bosen mendingan ngobrol aja di motor daripada boncengan, nggak boleh. Gitu sih. Terus juga ada mau ngevlog daripada pasang-pasang action cam, mendingan ini built-in sekalian. Itu sih. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut lagi ke hasil perekaman ya kali ya, langsung aja ya. Bagaimana suaranya, bagaimana noise-nya, bagaimana gambarnya, bagaimana hasil fotonya, nanti kita coba ya. Oke, sampai sini dulu, see ya, bye bye.